Halo semuanya, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis PT Toyota Astra Motor dengan materi telecommunication dan mobile computing, e-commerce dan e-business, social computing, dan ERP, SCM, dan CRM. Telekomunikasi dan mobile computing PT Toyota Astra Motor. Telekomunikasi adalah suatu cara atau teknik untuk mengirim atau menyampaikan sebuah informasi yang dapat berbentuk seperti teks, suara, gambar, atau video dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan jarak baik dekat maupun jauh yang pengirimannya dilakukan melalui sebuah media. Penerapan telekomunikasi pada PT Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor atau TAM menerapkannya pada website yang dapat diakses dengan koneksi jaringan internet. Website tersebut digunakan oleh TAM sebagai media untuk menyebarkan informasi tentang perusahaannya, lalu memasarkan atau mempromosikan produk-produknya, seperti informasi tentang produk terbaru mereka atau promo-promo yang sedang berlaku, lalu memberikan informasi tentang karir seperti lowongan pekerjaan dan sebagai sarana komunikasi antara PT TAM dengan pelanggannya secara jarak jauh melalui layanan customer service-nya yang ada pada bagian kontak us atau hubungi kami, sehingga pelanggannya tidak perlu datang langsung ke lokasi perusahaan tersebut. Jika ada hal yang ingin ditanyakannya, maka ia dapat langsung menanyakannya melalui website dengan menggunakan email atau telepon yang ada pada bagian kontak us atau hubungi kami. Berikut adalah tampilan website m.toyota.astra.co.id. Selain website, PT Toyota Astra Motor juga menggunakan media sosial yang dapat diakses dengan koneksi jaringan internet untuk menyebarkan atau membagikan informasi terkait perusahaannya, seperti alamat perusahaan fisik mereka dan juga alamat website perusahaan mereka. Lalu membagikan informasi tentang produk-produknya melalui sebuah postingan gambar atau video, dan membangun komunitas pengikut mereka seperti yang ada di Instagram atau Facebook dengan menggunakan fitur followers, sehingga jika ada informasi atau update terbaru dari perusahaan Toyota ini, mereka dapat langsung melihatnya karena akan muncul di home sosial media mereka. Penggunaan sosial media ini juga untuk menjangkau orang yang lebih banyak lagi, karena seperti yang kita tahu pada saat ini banyak sekali orang yang menggunakan sosial media. Berikut adalah tampilan sosial media PT Toyota Astra Motor yang meliputi Facebook, Instagram, Line, dan Twitter. Mobile computing atau komputasi bergerak adalah suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi dan mengakses informasi walaupun kita sedang bergerak atau sedang melakukan perpindahan dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena kegiatan komunikasi dan pengaksesan informasi tersebut dapat dilakukan melalui perangkat yang lebih kecil dan juga bersifat tanpa kabel atau wireless. Penerapan mobile computing PT Toyota Astra Motor adalah website dan sosial medianya yang dapat diakses melalui smartphone. Karena kita bisa mengakses website dan sosial medianya di smartphone, maka kita bisa mengakses informasi seputar Toyota dan melakukan komunikasi dengan PT Toyota dengan mobilitas yang tinggi pada kapan saja dan di mana saja. Misalnya, ketika kita sedang melakukan perjalanan ke mall dengan menggunakan taksi, di dalam taksi tersebut kita tetap bisa mengakses informasi dan juga melakukan komunikasi dengan perusahaan Toyota Astra tersebut. Misalnya, melihat postingan mereka yang berisi informasi terbaru mereka dan juga menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan oleh kita di website menggunakan email atau telepon
di bagian hubungi kami atau kontak us. Berikut adalah gambar website dan salah satu sosial media yang dapat diakses atau digunakan melalui smartphone. Ada beberapa aplikasi PT TAM yang terdapat di smartphone, antara lain Toyota e-Katalog yang digunakan untuk melihat informasi seputar fitur, desain, dan tampilan produk-produk Toyota seperti kendaraan mobilnya. Lalu Toyota Flex yang digunakan pemilik kendaraan Toyota untuk memantau pembayaran kreditnya. Lalu M Toyota yang dapat digunakan untuk memesan pelayanan servis Toyota, lalu mengajukan pertanyaan di bagian customer care, dan melihat promo-promo yang sedang berlaku di waktu tertentu. Dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan kemudahan dan mobilitas pelanggan Toyota dalam melakukan komunikasi dengan PT TAM dan juga mengakses informasi seputar layanan dan produk-produk mereka, karena dapat dilakukan di mana saja walaupun sedang melakukan perjalanan. Berikut adalah tampilan beberapa aplikasi Toyota yang meliputi Toyota Flex, M Toyota, dan Toyota e-Katalog. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau yang lainnya. E-Business adalah kegiatan bisnis dengan menggunakan teknologi digital dan jaringan internet untuk menunjang suatu bisnis pada suatu perusahaan. Penerapan e-Business pada PT Toyota Astra Motor. Penerapan tersebut kita bisa lihat dari website resminya. Nah, di website tersebut tidak hanya menampilkan produk-produk, tetapi juga tentang informasi perusahaan, layanan servis, dan after sales dan lain-lainnya. Jadi itu dia di sini tidak hanya mementingkan keuntungan ya. Jadi dia kayak mementingkan keuntungan untuk jangka panjang seperti kepercayaan mitra, kepercayaan rekan kerja dan lain-lainnya. Jadi ada 4 masalah isu etis dan hukum pada e-business. Yang satu itu adalah isu privasi, yang kedua adalah penipuan lewat internet, yang ketiga adalah cyber squatting, dan keempat adalah hak cipta. Masalah etis dan hukum e-business pada PT Toyota Astra Motor. Yang pertama adalah isu privasi. Toyota akan menjamin perlindungan data konsumen. Jadi sehingga tidak ada pembocoran data yang disebabkan oleh Toyota. Yang kedua adalah pembatasan situs dan akses. Nah, jadi pembatasan akses ini itu maksudnya kalau misalkan biasanya kan ada itu layanan buat karyawan. Nah, karena kita bukan karyawan, maka kita tidak bisa mengaksesnya. Yang ketiga adalah hak cipta. Nah, Toyota sendiri tidak mengizinkan adanya pengambilan gambar, suara, video, teks, atau apapun yang berada dalam situs Toyota, karena merupakan hak cipta dari Toyota. E-commerce adalah kegiatan transaksi jual-beli dengan menggunakan teknologi elektronik yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. E-commerce yang digunakan Toyota adalah Auto 2000. Pada web tersebut menampilkan produk-produk dari Toyota dan bagaimana cara pembeliannya. Jenis tipe e-commerce. Yang pertama adalah B2B, yaitu business to business. Yang kedua adalah C2C, adalah customer to customer. Yang ketiga adalah business to customer, B2C. Yang keempat adalah customer to business, C2B. Tipe e-commerce yang digunakan oleh PT Toyota adalah B2C, yaitu business dan customer. Karena dalam web tersebut adanya terjadi transaksi jual beli antara perusahaan dengan pembeli atau customer. Ada 3 cara pembayaran elektronik. Yang pertama menggunakan electronic check, yang kedua dengan e-card atau electronic card, ketiga dengan menggunakan dompet digital atau yang biasa disebut dengan e-wallet. Pembayaran elektronik yang digunakan oleh PT Toyota yaitu e-card. Kenapa e-card? Karena e-card itu bisa digunakan untuk berbelanja online secara debit maupun kredit. Etika dan legalitas e-commerce pada PT Toyota. Dari transaksi, e-commerce pada PT Toyota hanya menerima pembayaran dari virtual account karena untuk menjamin keamanan sehingga tidak adanya kecurangan ataupun penipuan yang mengatasnamakan e-commerce dari Toyota, yaitu Auto 2000. Dari segi penjualan produk,
Produk yang dijual oleh e-commerce Toyota sudah pasti original, karena Toyota tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menggunakan namanya jika tidak resmi atau tidak legal. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bu Destriana, saya Grace Noverina Hartini akan menyampaikan, akan mempresentasikan mengenai social computing PT Toyota Astra Motor. Oke. Pengertian social computing adalah sistem komputer yang berfokus kepada dua hal, yaitu ilmu komputer dan perilaku sosial. Kedua ini sangat diperlukan untuk mendukung perilaku sosial dalam melakukan suatu bisnis melalui sistem yang terkomputasi untuk membangun jaringan atau hubungan yang lebih luas dengan masyarakat dan khalayak. Fitur yang ditawarkan social computing diantaranya sosial media, jejaring sosial, wiki, blog dan microblog, game online, dan lain-lain. Nah, penerapan media sosial Toyota seperti Instagram dengan nama akun Toyota@ToyotaID. Nah, akunnya ini digunakan untuk membagikan seputar produk yang baru diluncurkan oleh perusahaan Toyota, memberikan informasi tentang perusahaan Toyota itu sendiri, seperti jenis-jenis mobil keluaran terbarunya, juga kemampuan mobil tersebut dalam perjalanan atau mungkin untuk jalan yang berbatu atau dengan kecepatan tinggi, seperti itu. Nah, ID sosial media lain Toyota yang digunakan untuk meng-add perusahaan Toyota itu seperti ID Line. Di situ adanya informasi-informasi tentang mengemudi dan berbagai macam challenge di story Instagram mereka. Terus penerapan microblogging Toyota seperti Twitter, tentunya namanya sama, @ToyotaID, hanya hurufnya aja ada yang kapital, ada yang biasa. Nah, akun Twitter ini digunakan untuk memberikan seputar informasi tentang perusahaan, alamat website, dan beberapa tips serta info-info produk terbaru dari Toyota. Nah, penerapan wiki pada Toyota. Wikipedia ini berisi informasi-informasi tentang perusahaan Toyota seperti profil, sejarah, jaringan distribusi, produk yang dijual di Indonesia, struktur organisasi, milestone, penghargaan, dan informasi plan halal luar perusahaan Toyota. Nah, informasi-informasi ini akan membantu khalayak dan pelanggan Toyota untuk lebih memahami dan mengenal perusahaan tersebut. Nah, di dalam websitenya Toyota sendiri, dia bahkan ada bagian tabel khusus karir. Biasanya di situ adanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atau khalayak yang sedang mencari pekerjaan. Cukup klik di bagian karir dan klik bagian lowongan pekerjaan untuk menaruh dan mengirimkan lamaran pekerjaan pada perusahaan PT Toyota Astra Indonesia ini. Selain itu, pada websitenya juga ada bagian customer service untuk pengaduan atau kritik dan saran untuk PT tersebut dalam pelayanan dan produk yang
dibeli oleh customer. Oke, demikian presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sistem informasi yang mendukung organisasi. Jadi yang pertama adalah Enterprise Resource Planning, merupakan istilah industri yang mengatur aktivitas luas dari kegiatan yang membantu sebuah bisnis yang mengelola bagian-bagian penting dari bisnisnya dengan tujuan memfasilitasi aliran informasi. Yang kedua adalah Supply Chain Management. Di sini itu dia sebagai rantai pemasok, digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas prapenjual dan pasca penjualan dalam organisasi yang meliputi informasi, dana, sumber daya lainnya yang saling terikat dalam pergerakan suatu produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan. Yang ketiga adalah Customer Relationship Management. Strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan, kepuasan, dan pendapatan dengan membuka layanan kontak pelanggan yang mampu menampung saran dan komentar dari produk dan jasa yang dikonsumsi. Nah, ini itu ditujukan untuk agar konsumennya dapat berinteraksi dengan produsennya. Selanjutnya adalah Enterprise Resource Planning, di mana PT Toyota berkontribusi kepada bangsa dan masyarakat melalui praktik profesional di bidang pemasaran produk dan jasa pelayanan kepada pelanggan yang berkualitas tinggi dalam lingkungan. PT Toyota Astra dalam proses bisnisnya juga melakukan Enterprise Resource Planning yang berhubungan dengan produksi dan penjualannya. Pada bagian produksi terdapat penjelasan dari jenis dan tipe mobil, mesin yang digunakan mobil, dan komponen yang dipakai dalam pembuatan mobil tersebut. Semua sudah jelas dicantumkan dalam website resmi PT Toyota Astra. Selanjutnya adalah Supply Chain Management. PT Toyota Astra dalam menerapkan Supply Chain Management yaitu sebagai rantai pemasok berupa penyedia fine dealer. Untuk para pelanggan dengan hanya memasukkan tempat mereka tinggal seperti provinsi dan kota, mereka akan dibantu untuk mencari dealer terdekat dengan para pelanggannya. Dan yang terakhir adalah Customer Relationship Management. Untuk para customer berkonsultasi tentang produk yang dicari oleh konsumen, seperti informasi produk yang lebih detail dan juga pengisian data pribadi untuk memberikan pertanyaan konsumen melalui konsultasi pembelian. Tersedia layanan lainnya seperti book service, price list, credit simulation untuk memberikan kepuasan kepada konsumennya.